Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Nur Aini dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu atau kasus tentang adanya diskriminasi antara ras dan etnis yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai suku bangsa, ras, dan etnis. Teori Oxford Learners menyatakan bahwa diskriminasi adalah suatu sikap yang menunjukkan perbedaan antara orang ataupun hal. Jadi diskriminasi dapat menjadi sikap yang netral ataupun buruk, tergantung pada perilaku diskriminasinya seperti apa. Kasus diskriminasi pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu terjadi kasus kerusuhan di Sambas, Kalimantan Barat, yang terjadi pada tahun 1998 hingga 1999 atau berlangsung selama 1 tahun. Kasus kerusuhan ini diakibatkan oleh adanya kejengkelan dari orang Melayu terhadap oknum pendatang dari Madura. Pada kerusuhan ini terjadi perebutan sumber daya ekonomi, terutama tanah pertanian. Akibat dari kerusuhan Sambas ini sebanyak 1.189 orang tewas, 168 luka berat, sebanyak 34 orang luka ringan, 3.833 rumah, 12 mobil, dan 9 motor rusak parah. Selain itu, sebanyak 58.544 orang warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Kabupaten Sambas ke Kota Pontianak untuk meredakan konflik antara kedua suku tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Monica Ayu Cesar Isabella pada 3 Juni 2022 yang dikutip oleh media kompas.com. Deodorson menyatakan dan menjelaskan mengenai diskriminasi ini, yaitu suatu perbuatan yang tidak seimbang terhadap perorangan ataupun kelompok yang biasanya dilakukan secara kategoris berdasarkan ras, suku, agama, ataupun kelas sosial. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak mayoritas kepada pihak minoritas yang lemah merupakan sifat yang tidak bermoral dan tidak demokratis. Dampak dari diskriminasi ini akan membuat seseorang mengalami pengurangan, penyimpangan, hingga penghapusan pengakuan, pelaksanaan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Jadi, diskriminasi adalah hal yang wajib dihindari jika mengacu pada pengertian KBBI Kemendikbud dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3. Dari perspektif saya dalam hal ini, yang dilakukan oleh orang Madura merupakan kesalahan besar, karena dari awal mereka adalah oknum pendatang ke kota Sambas. Tetapi pada akhirnya mereka ingin menguasai tanah pertanian di kota Sambas, yang menimbulkan kejengkelan dari orang Sambas, dan akhirnya timbullah konflik kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan infrastruktur rusak, dan kerugian-kerugian lainnya. Untuk itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah kepada oknum-oknum pendatang untuk melihat apakah oknum itu mempunyai potensi menimbulkan konflik di daerahnya. Baik, itulah tadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai salah satu contoh kasus diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.